Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah mau hampir pertengahan jalan ini. Iya. Ramadan kita. Mudah-mudahan saja masih segar saja kita di hari ini. Dan kembali kita ingatkan saudara-saudara kita yang saat ini sudah bangun bersama keluarga untuk siap-siap makan sahur. Iya. Di bawah waktu imsak nanti. Iya. Ya, mudah-mudahan saja dalam suasana kegembiraan, kebersamaan, dan kita juga ini jadi begini Pak Kiai. Iya. Saya ingin cepat sampaikan apa yang bukan ditanyakan tetapi dimintakan kejelasan atau penjelasan dari Pak Kiai. Iya. Hal-hal yang perlu barangkali yang terjadi di lapangan. Iya. Ya. Jadi saya langsung saja dulu. Iya. Ya. Persoalannya begini. Ini ibu-ibu ini yang tanya. Iya. Saya kan sepanjang jadi manusia. Iya. Ya, saya bersyukur kepada keluarga, semua anak-anakku dan sebagainya. Iya. Saya diberikan oleh Allah kemuliaan. Iya. Lewat anak-anak. Iya. Saya diberangkatkan untuk umroh. Oh, umrah. Iya. Namun satu hal yang menjadikan saya agak sedikit aneh itu karena saya sendiri masih bertanya dan ini belum ada yang dari teman-teman yang pergi ada yang informasikan begini dan begitu dan akhirnya saya yang bagaimana dibilang bisa Pak Imam tolong tanyakan Pak Kiai. Iya. Di subuh sahur. Saya bilang kan saya tanyakan. Nah, iya. Jadi dia baru bersiap untuk berangkat umroh. Iya. Ya, kalau tidak ada halangan menurutnya itu lebaran di sana. Oh iya, lebaran di sana. Banyak yang sudah yang dia dapat. Iya. Ya, informasi selain daripada yang tangani dia untuk itu. Saya tidak mau sebut apakah namanya itu. Tidak usah saya tahu. Tapi yang penting dia informasi dari orang yang sudah pulang bahwa nanti kesendaran sebegini sama di sini. Ya. Tetapi mereka tidak secara jelas memberikan saya informasi yang jelas itu. Ya. Nah, mereka bilang nanti masuk di sini kok begini. Nah, saya kasih tahu. Saya dengar katanya dibilang ustaz, guru, kiai. Ada tempat-tempat yang mustajab. Yang diterima dikabulkan doa. Ya. Mustajab. Ya. Di situ kita banyak utamanya berdoa. Ya, berdoa. Dan yang katanya yang kalau paling bagus itu kita sholat sunnah. Ya. Tapi yang banyak dia sampaikan itu hanya dua. Ya. Hanya dua. Satu itu di Masjid Haram, toh? Ya. Dua di Masjid Nabawi. Ya. Dan di sini itu katanya banyak tempat-tempat yang tadi itu mustajab itu. Ya. Saya tanya, kalau begitu kau masukkah di dalam Ka'bah itu? Dia bilang iya. Saya bilang, dibilang iya. Kan dibilang Nabi Hijr Ismail kan sebagian dari apa? Ya, Ka'bah. Ya. Kalau siapa yang masuk di Hijr Ismail katanya seperti dia atau temannya yang pernah umrah itu berarti dia tergolong masuk di dalam Ka'bah. Ya. Ditanya, jadi apa kau bikin di situ? Saya sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah apa? Yang penting sembahyang sunnah. Ya, sembahyang sunnah. Karena katanya sembahyang sunnah yang khusus itu kan ada tempat-tempat tertentu. Ya. Ada yang Jadi bagaimana menurut Pak Kiai yang bisa menjadi bahannya ini
keluarga, yang ibu umrah, ya. untuk berangkat umrah nanti lebaran di sana. Ya. Seperti di Hijr Ismail, seperti di tempat-tempat yang itu bagaimana? Ya. 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 Dipersilakan. Jadi memang orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah itu kan perjalanan suci. Oh, haji dan umrah, ya, perjalanan suci. Ya. Menuju ke tempat suci juga. Kemudian kita akan menghadap ke Sang Yang Maha Suci. Nah, jadi betul-betul kita mencari kesucian. Yeah. Nah, apa yang kita dilakukan ya, ternyata seluruh rangkaian ibadah dan amalia yang kita lakukan, terutama yang terkait dengan rukun Islam itu semua untuk mengantar kesucian. Yeah. Kita mengucapkan kalimat syahadat untuk mensucikan akidah. Melaksanakan salat untuk mensucikan hati, melaksanakan puasa untuk mensucikan jiwa, berzakat mensucikan harta, perjalanan haji mensucikan seluruh perjalanan hidup. Iya. Nah, sekarang di Mekah Madinah, kenapa katakan itu perjalanan untuk mensucikan perjalanan itu? Karena di situ ada beberapa tempat yang kalau kita berdoa, bermunajat, melakukan amal di situ, itu akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala yang luar biasa. Doa juga akan potensi sekali untuk dikabulkan. Nah, jadi termasuk di Raudah, Hijr Ismail, kemudian di Arafah, kemudian di Jabal Rahmah, terus seterusnya, Makam Ibrahim. Nah, ada 15 tempat itu orang akan kejar dan di situ dia akan berdoa. Karena yakin bahwa dia akan dikabulkan doanya. Nah, kemudian selain doa itu ada salat. Selain doa ada salat-salat yang dilakukan. Berarti kita salat dulu berdoa ya? Jadi bisa juga setelah salat berdoa. Doa baru salat. Sekarang bisa. Salat apa yang dilakukan? Termasuk di Hijr Ismail. Kan kita mengatakan ya selama dalam perjalanan itu perbanyaklah ibadah, terutama salat. Kalau berada di Arafah itu, karena itu juga dibuka, coba salat tahajud karena kita bermalam di situ. Ada salat taubat, ada salat tasbih, ada salat banyak. Ada salat mutlak, ada. Nah, ada lagi yang mengatakan ada yang salat sunat Arafah. Salat sunat Arafah itu yang dilakukan itu pada saat kita berada di Arafah. Dan itu kita lakukan tapi ini hanya kalau umrah biasa kan, umrah kan selama setiap bulan bisa kita lakukan. Tidak harus dengan bulan haji. Nah, kalau yang namanya sunnah Arafah itu harus dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena bertepatan dengan hari Arafah. Jadi salat sunnah Arafah itu nanti tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau ada yang naik haji, sekarang pada tanggal 8 kan kita sudah mau masuk ke Arafah, Armina. Nah, dia mengatakan kalau tiba di Arafah itu ada salat sunnah Arafah. Itu 4 rakaat, 2 kali salam. Nah, itu karena disampaikan dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla yauma Arafah baina zuhri wal asar 4 rakaatin yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihatul Kitab marrah wa kun huwallahu ahad 50 marrah kataballahu lahu alfa hasanah wa rafa'allahu lahu bi kulli harfin darajat bil jannah ma baina kulli darajataini ma isyarat 50 amin. Jadi apa artinya itu? Itu digambarkan bahwa dari Abu Hurairah menyampaikan barang siapa yang mengerjakan salat pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah tentu di Arafah ini antara salat zuhur dan asar 4 rakaat kemudian 2 kali salam. Setiap rakaat pertama itu setelah membaca Fatihah itu membaca Qul huwallahu ahad 50. Nah, kalau itu ya dilakukan itu pasti akan mendapatkan keberkahan. Allah akan memberi orang tersebut 1 juta kebaikan. Dan pada tiap hurufnya Allah akan mengangkat derajat di dalam surga. Jadi itulah sehingga ada mengatakan itu ada salat sunat Arafah. Nah, kemudian setelah itu ada doa. Dia berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu
Hamid Majid 100 kali, kemudian Al-Ikhlas 100 kali. Nah, kalau itu Pak Kiai, itu kalau haji ya? Iya, haji. Kalau haji Arafah. Nah. Yang sekarang ini kira bagaimana menurut petunjuk, menurut pencerahnya Pak Kiai untuk umrah ini, bagi yang umroh, yang jadi artinya menurut Pak Kiai itu bagaimana kalau tempat-tempat yang mustajab tadi itu sholatnya sholat apa, bagaimana Pak Kiai? Salat yang kita lakukan apakah dalam umrah atau haji? Untuk umrah, kalau kita selesai melaksanakan tawaf kan ada sunnah untuk salat di makam Ibrahim. Nah itu sunnah. Kemudian ada salat yang dilakukan di Hijr Ismail. Nah, karena ada yang saya mengatakan siapa yang salat di Hijr Ismail berarti sama dengan salat di dalam Ka'bah. Makanya orang bermula salat apa yang dilakukan? Ada yang mengatakan kalau di Hijr Ismail itu tidak ada salat wajib, yang ada memang cuma sunnah. Nah, karena itu apa yang dilakukan di situ? Pertama adalah salat sunnat mutlak. Salat sunnah mutlak di Hijr Ismail. Ada juga yang melaksanakan karena dia mengatakan ini tempat yang mustajab. Ada yang salat taubat. Cuman kondisinya salat di Hijr Ismail itu tidak seperti dengan di Masjid Agung. Barisannya tetap bagus, rapi, sama-sama juga. Kalau di dalam itu karena gantian orang masuk keluar ya ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri macam-macam. Bahkan di dalam Hijr Ismail lantaran padatnya kita kadang tidak bisa melaksanakan salat secara sempurna. Kadang tidak bisa kita ruku, tidak bisa sujud karena tempat padat. Ada orang di depan. Ada orang di depan, di belakang. Apalagi kalau sujud. Nah makanya pada saat itu pertama dia salat tapi hanya dengan isyarat, tidak bisa ruku. Tidak bisa sujud. Jadi berarti kalau kita salat seperti itu. Dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Kiai tadi, seperti di Hijr Ismail, maka gerakan-gerakan salat itu ada yang bisa kita lakukan secara sempurna, ada yang tidak. Yang sempurna kira-kira hanya satu gitu. Berdiri tegak. Dengan Allah Akbar gitu, yang lain tidak. Iya. Pernah saya alami yang begitu. Kita mau rujuk tidak ada apa ya isyarat. Amin. Jadi kalau di kan ini kan pergi umroh dan haji kan sama. Kan semuanya di Haramain. Jadi yang tadi Pak Kiai sampaikan itu kan itu masih berada posisi di Mekah. Kalau di Madinah? Nah, di Madinah itu di Raudah. Di Raudah. Itu tempat yang mustajab. Sekarang makanya orang berlomba-lomba masuk Raudah. Cuman persoalannya sekarang kita masuk Raudah itu tidak semaunya lagi. Kalau dulu siapa yang kuat silakan masuk. Sekarang tidak bisa karena dijata orang mau masuk Raudah kalau sekarang. Jadi sudah pakai aplikasi bahwa umpamanya umrah dari Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, ini yang akan melaksanakan masuk Raudah jam 2 malam. Nah itu kita harus ikut itu. Karena kalau tidak, bisa-bisa kita tidak masuk Raudah. Karena lewat waktu yang tidak ada. Berarti sekarang ini kalau masuk di kegiatan-kegiatan seperti ini, tidak lagi waktu kita yang jamaah yang menentukan. Jamaah yang menentukan. Jamaah yang menentukan. Iya. Tapi ini Pak Kiai. Ada ini yang tahu dibilang begini katanya. Apakah ini informasi ini betul ataukah tidak? Namanya aja informasi. Bahwa kalau kau pergi di Madinah itu kau jaga arba'inmu. Langsung ditanya sama saya bilang kalau di orang umroh itu tidak ada arba'in. Kan hanya 3 hari di sana. Arba'in itu 40. Ini kan 3 hari ya 15. 15 itu juga kalau lancar kok, kalau sakit perutmu. Jadi gimana kayak yang jelas Pak Imam, yang dijamin bahwa kata siapa yang salat di masjidku berarti dia dapat 1.000. Kalau di masjidnya apakah salat arba'in atau tidak arba'in?
Karena kalau dikatakan arba'in itu ya 40. Dan itu juga yang perlu diketahui jamaah. Karena ada orang ya itu tadi kan tidak paham baku tegur-tegur. Ada yang mengatakan tidak sah hajinya itu ibu. Kenapa? Tidak cukup arba'innya. Yang haji. Iya, yang haji. Tidak cukup arba'innya karena hanya dia halangan 3 hari. 3 hari. Berarti kurang 15 hari. 15 hari. Amarah juga itu ibu yang dikasih tahu begitu. Oh, ternyata dia marah karena ditegur oleh orang yang tidak mengerti. Yang ditegur juga tidak paham. Makanya dia marah. Jadi satu-satu. Yang menegur tidak paham, yang ditegur tidak mengerti. Makanya bertengkar. Jadi ketemu di persimpangan. Padahal ya cuci. Pak Imam mengatakan arba'in itu 40. Oh iya. Jadi kalau kurang tidak masalah. Cuma kan kita melaksanakan apa? Yang jelas kata salat di masjidku itu iya. Kecuali di Masjidil Haram karena 100.000. Jadi kalau begitu berarti yang sekarang mohon maaf kalau saya salah nih Pak Kiai, tolong diluruskan. Berarti penjelasannya Pak Kiai itu berarti informasi yang tadi ini bahwa kalau kau pergi umrah jaga itu arba'inmu, berarti itu informasi yang belum benar. Tidak benar? Iya, tidak benar karena tidak ada arba'in itu. Oh, jadi arba'in itu hanya orang haji, Pi? Iya, karena dia salah satu bagian dari sunnah Nabi itu adalah melakukan arba'in. Arba'in itu 40 waktu. Makanya 8 hari. Makanya jemaah haji disuruh tinggal 8 hari di Madinah. Oh, tapi kalau umrah tidak. cuma 3 hari. Makanya bukan namanya arba'in. Tapi 15. Kalau orang Arab kita belanja dia bilang hamsa asyara. Oh, hamsa asyara. Oh, hamsa asyara rakaat. Iya. Bukan arba'in. Bukan arba'in. Iya. Jadi kalau kita simpulkan supaya dia ngerti, kalau umrah tidak ada arba'innya. Karena kita tidak sampai 8 hari. Oh iya. Jadi kalau orang umroh itu jangan menggunakan bahasa arba'in. Oh, ini yang ya. Jadi orang yang apa namanya? Haji pakai arba'in. Kalau orang yang umroh pakai saja berapa hari sih yang Anda dapat di sana? Itu banyaknya semuanya. Yang jelas yang kau di sana 15 hari 15 kali 3 hari 15 berarti 15 kali 15 kali ke 1000 berarti 15 sudah banyak. Sudah banyak itu 1 ton lebih itu 1000 lebih itu. Dan yang terpenting sebenarnya adalah kita mengakui bahwa ini betul-betul perjalanan ibadah, maka kuatkanlah, memohonlah supaya kita dikuatkan ibadah. Kemudian yang terpenting lagi jangan salah tafsir. Kan ada juga kalau pulang itu ternyata tambah malas dia berjamaah, tambah malas dia salat juga. Ditanya kenapa? Itu saya dari Mekah. Saya di Madinah itu berapa kali saya salat itu 1000 kali. Buktinya ini selfie-ku. Jadi kalau sudah di sini, sudah banyak itu yang kedua. Supaya dia bilang ini ya saya berselfie kuliah ya di depan Ka'bah. Saya sudah foto depan Ka'bah. Jadi kalau begitu ya, oke. Ini apa namanya, Tante? Kalau nantinya alhamdulillah kalau Tante bisa pergi umroh Ramadan, ya berikhtiarlah untuk mendapatkan nilai umroh dalam Ramadan dan pulang bisa membentuk watak pribadi dan segala macam untuk menjadi yang lebih baik ke depan. Dan untuk ke depan, jadi saya juga mau pulang ke depan, saya mau pulang makan sahur. Jadi saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.